Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan podcast Nadi Media. Kali ini kami hadirkan narasumber dari Komisioner KPU Kabupaten Nganjuk. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan narasumber yakni ada Bapak Muhin. Kali ini kita akan bahas seputar coklit data pemilu 2024 bersama narasumber yang sudah kita hadirkan kali ini. Baik, selamat sore Bapak Muhin. Selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa sekali ya kami bisa bertemu dengan Pak Muhin dari Komisioner KPU Kabupaten Nganjuk. Kalau boleh tahu dari divisi apa ya Pak? Saya di Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Data, berarti sesuai dengan apa yang akan kita bahas sore ini ya. Iya. Tentang coklit. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa sih coklit itu? Iya. Coklit itu pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, terus kemudian siapa yang melaksanakan coklit itu kan? Siapa yang melaksanakan coklit itu ada namanya petugas pantarlih atau petugas pemutakhiran daftar pemilih namanya pantarlih. Nah, pantarlih itu ada di tiap-tiap TPS di Kabupaten Nganjuk, di setiap TPS. Jadi jumlah TPS di Kabupaten Nganjuk itu terakhir datanya itu ada 3.262 TPS ditambah 1 TPS lokasi khusus. Nah, terus kemudian di tiap-tiap TPS itu ada petugasnya yang namanya petugas pemutakhiran daftar pemilih atau pantarlih itu. Nah, pantarlih ini yang membentuk siapa gitu kan. Terus tugasnya apa, kapan melaksanakan kerja pemutakhiran gitu kan. Itu ada jadwal yang sudah ditentukan gitu. Ada jadwalnya juga. Iya. Nah, dari setiap TPS itu ada pantarlihnya. Jadi Iya. coklit itu memang harus ada ya Pak? Iya, karena untuk menjamin warga negara supaya bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024 di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Nah, kenapa itu coklit dilakukan? Itu kan, itu untuk menentukan berapa jumlah pemilih sekabupaten. Nah, jumlah pemilih sekabupaten itu ditentukan itu untuk menentukan berapa logistik yang dibutuhkan, logistik pemilu. Termasuk di dalamnya ada surat suaranya berapa, terus kemudian jumlah petugas KPPS-nya nanti berapa. Nah, itu bermula dari kegiatan coklit yang akan kita laksanakan tidak lama lagi. Gitu. Ini tentang pemilih ya Pak? Iya. Sebenarnya yang dimaksud dengan pemilih itu yang seperti apa? Mungkin ada kriteria atau mungkin ada persyaratan dan ketentuan yang lainnya? Iya. Untuk pemilih nih ya, ini untuk pemilih yang bisa mengikuti pemilu tahun 2024 atau pemilih yang bisa mengikuti pemilu itu ada kriterianya. Yang pertama adalah yang jelas dia WNI ya, warga negara Indonesia. Kalau WNA jelas nggak mungkin ya menggunakan hak pilih untuk bisa mengikuti pemilu. Setelah itu dia memenuhi syarat sebagai usia pemilih, usianya berapa, minimal 17 tahun atau sudah pernah nikah. Terus yang berikutnya tidak menjadi anggota TNI Polri. Terus berikutnya dia tidak dicabut hak pilihnya gitu kan. Jadi hanya ada beberapa syarat pemilih itu tadi, minimal 17 tahun, WNI, bukan anggota TNI Polri gitu. Iya. Lalu kemudian sejauh mana persiapan KPU sendiri dalam bukan coklit ini? Persiapan coklit yang sampai hari ini itu hampir sudah 80% ya. Mulai yang pertama kita susun jumlah TPS-nya, berapa TPS kabupaten, ya. Terus kemudian kita lengkapi alat kerjanya pantarlih, dan alat kerjanya petugas coklit itu. Alat kerjanya itu apa saja, itu ada dokumen yang harus dibawa, dokumen
formulir-formulir yang harus disiapkan. Terus kemudian biar nanti teman-teman warga tidak bingung ketika didatangi oleh teman-teman Pantarlih itu, dia teman-teman Pantarlih ini itu ada ID card khusus, ya punya ID card, terus punya pakai rompi, pakai topi, artinya ada pembeda lah. Biasanya itu kalau didatengin itu kan, itu pertanyaannya macam-macam. Datengin orang yang tidak dikenal atau belum dikenal itu pertanyaannya macam-macam. Dengan adanya identitas yang sudah jelas dari petugas Pantarlih ini, masyarakat sudah nggak bingung lagi. Oh berarti ketika saya didatengin oleh petugas Pantarlih itu tujuannya untuk dilakukan coklit, itu sudah jelas. Kayaknya gitu. Oh, berarti tugasnya Pantarlih itu mendatangi door to door. Ya, cara kerjanya harus door to door, baik kakak, baik rumah. Di atasnya Pantarlih ada di desa namanya PPS. Terus kemudian di atasnya PPS ada di kecamatan namanya PPK. Di atasnya kecamatan ada KPU, itu KPU Kota Kabupaten. Gitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir atau takut ketika didatangi oleh seseorang. Betul, iya, nggak perlu khawatir. Apalagi itu ya Pantarlihnya cantik-cantik gitu ya. Apalagi itu, iya. Apalagi yang didatangi masih anak-anak muda. Terus yang Pantarlih yang ini ya speknya Pantarlih ya. Speknya Pantarlih itu kemarin kita kasih informasi kepada teman-teman PPS saat rekrutmen Pantarlih itu ya. Itu tak kasih spek minimal dia itu tidak gaptek ya. Oh, iya. Jadi sudah masyarakat kekinian itu kan. Itu secara otomatis kalau manusianya sudah nggak gaptek, secara penampilan juga meyakinkan, terus orangnya ini menarik gitu loh, energi gitu kan. Terus ditambah lagi dia bisa mengoperasikan mengoperasikan handphone yang karena kerjanya Pantarlih itu nanti berbasis teknologi selain manual pakai dokumen yang dulu dilaksanakan. Ya, memang ada kriteria tersendiri untuk tim Pantarlih ya Pak. Jadi sehingga masyarakat itu ketika didatangi oleh teman-teman Pantarlih tidak lagi bingung ini siapa, karena selain mereka sudah di briefing dan sudah disosialisasikan, pastinya mereka juga memakai identitas diri. Betul. Tadi disampaikan pakai rompi, pakai ID card, ya pakai rompi, pakai topi, pakai ID card gitu kan. Gitu. Masyarakat sudah tidak perlu bingung lagi siapa sih ini yang datang ke rumahnya dengan pakai atribut sedemikian rupa, karena itu memang sudah ditugaskan dari KPU sendiri ya Pak. Iya. Baik Bapak, terus kemudian apa saja sih yang sudah dilakukan KPU Nganjuk untuk tahapan coklit ini? Nah, untuk tahapan coklit ya, kan coklitnya akan dimulai tanggal 12 besok ya. Tanggal 12 besok itu kalau nggak salah harinya Minggu ya. Kerjanya Pantarlih itu setelah tanggal 12 dilantik, langsung kemudian di BIMTEK, kemudian ada apel, langsung menemui warga-warga seperti tupoksinya, teman tupoksi Pantarlih. Nah, hari ini beberapa alat kerjanya itu sudah akan mulai didistribusikan ke masing-masing desa dan kelurahan. Logistiknya itu apa saja sih, alat kerjanya itu apa saja sih? Pertama ada ATK-nya, mesti ada pulpen, ada ininya, bukunya, ada buku kerjanya. Jadi ketika nanti Pantarlih itu di tengah lapangan ada kejanggalan, itu ada buku kerjanya. Ada buku kerja Pantarlih, dia mau ngapain, dia cara mengerjakan laporannya bagaimana, itu sudah ada buku kerja. Ini sudah mau, iya ada panduan. Ini sudah dipersiapkan dan akan didistribusikan ke beberapa desa dan kelurahan melalui PPK. Selain itu, yang hari ini benar-benar disiapkan itu adalah data pemilih ke Kabupaten Nganjuk yang nantinya akan dilakukan coklit. Kabupaten Nganjuk itu kurang lebih sesuai data yang terkini itu ada sekitar 866 ribuan yang nanti akan dicoklit gitu kan. Gitu. Kalau jumlah kakaknya itu ya, jumlah kakak yang akan terkunjungi oleh Pantarlih itu ada 400-an ribu.
Banyak juga ya kan warga Nganjuk itu yang sudah masuk di usia pemilu, memilih ya kan. Jadi pendistribusian alatnya sendiri nanti sudah dimulai tanggal 12. Itu tanggal 12 alat kerjanya sudah harus nyampe. Harus sudah benar-benar dibawa oleh Pantarli. Sudah dipakai lah, sudah siap, sudah ready. Ya itu buat teman-teman yang jadi tim Pantarli kan harus juga menyiapkan dirinya ya kan. Iya. Karena pekerjaan atau tugasnya amanah yang cukup luar biasa. Terus kemudian dalam proses coklit itu apa saja sih yang harus dilakukan Pak Charlie, Pak? Selain mungkin tadi kan mendata orang-orang yang punya hak pilih. Nah selain itu, apakah ada lagi mungkin data apa? Gini. Sederhananya gini. Jadi setiap orang yang terkunjungi atau tercoklit itu kan Pantarli itu datang ke rumah. Setelah didata, itu kemudian Pantarli menandai rumahnya dengan stiker. Oh, ditandai juga? Iya, ditandai dengan stiker. Kalau dia datang gitu ya, pasti ditulis ini rumah di kelurahan A, namanya siapa, keluarganya berapa, yang akan nanti menggunakan hak pilih berapa, ditulis, kemudian ditempel sebagai tanda sudah dikunjungi. Itu yang pertama, ada stikernya nanti. Jadi di forum kali ini, di kesempatan kali ini perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat Nganjuk yang nantinya akan terkunjungi oleh Pantarli itu, saya mohon izin juga gitu kan. Rumahnya nanti akan tertempel stiker gitu. Iya, biasanya ditaruh di jendela. Iya kan. Selain ditempel stiker itu dikasih tanda bukti ini bahwa dia sudah tercoblos. Ya, tanda bukti itu ada dua, yang pertama dibawa oleh Pantarli, yang kedua diserahkan kayak struk nota itu lah ya. Nota itu kan ketika beli rokok atau beli apa itu kan, yang satunya dibawa penjual, yang satunya bawa pembeli. Ini sama ya, bukti sudah terdaftar itu yang satunya dibawa oleh Pantarli, yang satunya juga dibawa oleh si orang yang sudah tercoblos itu. Nah, itu ada menggunakan aplikasi batas itu nanti akan dikerjakan. Terus kemudian setelah mengunjungi warga itu kan, itu yang perlu kami sampaikan juga di kesempatan kali ini bahwa ada kriteria-kriteria khusus yang nantinya Pantarli juga harus tahu dan masyarakat juga harus tahu. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa orang yang bisa didata sebagai daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024 itu adalah yang sudah memenuhi syarat. Ya. Nah, syarat yang pertama BRI, yang kemudian umurnya 17 tahun, terus kemudian bukan TNI Polri, terus kemudian tidak dicabut hak pilihnya, terus kemudian mempunyai KTP. Mempunyai KTP elektronik. Nah, ini ada pembedaan antara pemutakhiran coklit atau pemutakhiran data pemilih melalui coklit tahun 2024 ini dengan 2019 kemarin. Jadi basis untuk coklit, basis untuk pemutakhiran ini basisnya adalah jujur. Maksudnya gini. Jadi misalkan ada nama si Fulan, rumahnya desa A, iya kan? Dia sudah lama tidak ada di desa A, iya. Tapi dia belum ngurus surat pindah domisili, belum ngurus identitas yang legal. Walaupun dia sudah tidak ada di desa A, 2 tahun, 3 tahun di desa A, dia tetap didata di situ karena alamatnya di desa A, identitasnya di desa A. Dia didata di situ. Nah, kalau dulu 2019 itu ketika menemui kasus seperti itu orangnya nggak ada, didatangin itu kan, itu kemudian langsung dikasih keterangan pindah. Oh, orangnya sudah nggak ada, ini berarti nggak masuk kan gitu ya. Nah, ini yang membedakan. Terus kemudian ketika nanti itu teman-teman Pantarli, teman-teman
teman-teman Pantarlih itu menemukan orang yang di dalam dokumen data pemilih ya. Dalam dokumen data pemilih itu masih ada orangnya. Ya kan? Terus kemudian setelah dicoklit itu ditemukan orangnya berdasarkan keterangan keluarganya itu sudah meninggal seminggu 1 bulan yang lalu, tapi belum mempunyai akte kematian. Itu Pantarlih boleh mencoret itu ketika sudah ada bukti surat kematian itu. Kalau tidak ada surat akte kematian nanti akan dibuatkan secara kolektif oleh lurahnya atau ya. Setelah teman-teman Pantarlih mendata ya kan. Kalau dia boleh mencoret, diperbolehkan mencoret itu ketika sudah ada bukti otentik ya, bukti legal, misalkan surat kematian dari Dukcapil atau surat keterangan kolektif dari lurah. Itu Pantarlih boleh mencoret. Selain itu, ketika di dalam coklit itu nanti teman-teman Pantarlih menemukan pemilih baru yang belum masuk di data pemilih ini, dia memasukkan. Jadi kan, misalkan gini, Pantarlih itu kan berangkat kerja itu kan membawa dokumen, misalkan yang akan terkunjungi 300 orang, 300 nama ya, 100 kakak atau 300 nama. Nah misalkan ada orang yang belum terdata dalam dokumen itu boleh dimasukkan. Tambahan ya. Ada tambah pemilih baru ya, masuk kategori pemilih baru. Tapi ketika di data itu sudah dianggap TMS gitu, itu nanti dicoret. Itu aja. Sederhananya kayak gitu kerja Pantarlih. Terus kemudian kalau misalkan Pak, ada kakak atau ada keluarga atau mungkin ada orang yang belum didatangi oleh tim Pantarlih, iya. Sehingga kan dia kan tidak tercatat itu datanya Pantarlih. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi kita memberi pada teman-teman ekor termasuk Pantarlih, khususnya Pantarlih, itu harus sebisa mungkin itu mengunjungi kakak yang sudah kakak yang rumah-rumah yang sudah ada. Jadi kalau kalkulasi kita itu hanya 100 orang dengan jumlah durasi kurang lebih 1 bulan lebih ya, itu sangat terkunjungi semua. Nah nanti itu prosesnya nanti ketika ada yang kelewatan, itu dengan maksudnya misalkan ada yang kelewatan itu nanti ada proses lanjutan. Proses lanjutannya itu apa? Ketika nanti sudah memasuki masa-masa penetapan DPR. Kalau belum masuk, nanti akan ada penyusunan sebelum DPT itu dimasukkan. Kayak gitu. Karena kan mungkin karena orang lewat, kan mungkin pas waktu itu orangnya bepergian kemana gitu, sehingga tim Pantarlih tidak bisa bertemu dengan pemilik rumah itu. Nah pasti kan dia bingung sendiri. Yang lain sudah didata, saya belum kan. Jadi kita memberi arahan kepada teman-teman Pantarlih ya. Di Pantarlih sebelum turun ke rumah-rumah itu di BIMTEK dulu. Jadi dikasih BIMTEK, dikasih arahan yang cukup lah ketika nanti ketemu orang-orang, ketemu warga, menyapa warga dengan mendata data pemilih itu, dia benar-benar sudah siap ya. Apa yang harus dikerjakan, terus bagaimana cara mengkomunikasi, bagaimana ketika dia ketemu dengan Pak RT dan Pak RW itu kan. Itu apa yang harus disampaikan itu kan. Itu sudah dikasih arahan semua, dikasih di BIMTEK lah ya. Jadi turun itu biasa yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih tempo-tempo dulu itu yang ditemui duluan siapa ya? Pak RT, Pak RW, koordinasi. Pak RT, Pak RW ini saya mau melaksanakan, saya diutus oleh KPU untuk melaksanakan pemilu. Jadi setelah ketemu koordinasi dengan Pak RT dan Pak RW di lingkungan kerjanya, dia sudah tahu gambaran siapa dan kapan ketemu masyarakat. Dan orang-orang di Nganjuk itu latar belakangnya beda-beda. Kadang dia ada di rumah itu ketika pagi hari. Terus kadang ada di rumah itu dia siang hari atau malam hari karena itu pagi hari dan siang harinya kerja.
Makanya nggak ada batasan waktu siang, pagi atau sore atau malam. Jadi di jadwal yang sudah ditentukan mulai tanggal 12 besok hingga tanggal yang ditentukan ya 1 bulan ya, itu entah itu siang atau malam, nggak ada batasan ya, kerjanya Pantarlih. Yang penting dia bisa mengunjungi rumah yang nantinya akan dijadikan data pemilih. Rumah itu terkunjungi, semuanya bisa terkunjungi, Iya. dan kalau ada yang ketinggalan akan dilakukan apa tadi? Setelah DPS, ketika masih katrit ya bahasanya, Iya. itu masih ada Ketinggalan. potensi ya. Itu masih ada waktu untuk dia yang bersangkutan yang kelewatan itu masuk di data pemilih, belum DPT. Pantarlih itu karena sudah di Fintech pasti sudah akan maksimal menjalankan. Iya, harapan saya seperti itu. Harapan kita ketika sudah di Fintech, sudah dibekali utuh gitu ya, itu benar-benar bisa melaksanakan tugas yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, nanti mungkin juga ya di lapangan akan diawasi juga oleh teman-teman dan pengawas Bawaslu gitu ya. Ini mitra kerja. Bisa saja nanti benturan itu ya mungkin ya dari Bawaslu, Mas Pantarlih ini belum terkunjungi itu, mungkin ada benturan sedikit ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Tujuannya memang untuk benar-benar kegiatan coklit untuk mewujudkan pemilih yang benar-benar akurat, data yang akurat, nantinya pemilu 2024 pemilihnya semuanya bisa menggunakan hak pilih. Harapan kita itu. Yang mungkin ada yang tidak bisa datang ke lokasi pemilihan, itu pasti nanti ada solusi dari KPU. Ya. Dan untuk tata caranya sendiri mungkin bisa disampaikan lagi, Pak. Nah, ulang ya nanti ya. Ya. Di tanggal 12 ya, tanggal 12 besok hari Minggu itu teman-teman turun, terus kemudian menemui warga, menyapa warga dengan durasi hari yang sudah ditentukan, dia nanti akan melaporkan ke BPS. Nah, setelah itu proses berikutnya melakukan rekapitulasi di desa bersama teman-teman TPS. Habis itu karena kinerja Pantarlih itu tidak lama ya, maksimal 2 bulan lah masa kerjanya Pantarlih itu. Ketika DPS sudah sudah ditetapkan, berikutnya sudah untuk penetapan DPT, misalkan ada DPT-HP itu Pantarlih sudah enggak kerja lagi. Jadi tidak sampai tuntas pemilu itu selesai ya? Iya, di depan saja. Terus gitu. Kemudian kalau tim Pantarlih sendiri itu dipilih sesuai dengan domisilinya masing-masing? Iya, dipilih sesuai dengan domisilinya masing-masing. Tapi kalau misalkan di lingkungan TPS-nya itu memang tidak ada SDM-nya, itu tidak dilarang. Ya. Dari lingkungan sebelah itu tidak. Gitu. Jadi rasanya kalau rumah bisa kelewat tadi, bahasanya kasrit ya, tidak mungkin karena kalau dia sudah domisilinya di lingkungan itu pasti kan hafal itu. Iya hafal, mestinya hafal ya. Tangganya ini ada berapa rumah. Iya. Ya, terakhir Bapak, himbauan untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya terkait pelaksanaan coklit ini. Ya, kita berharap ya adanya kegiatan coklit ya, pencocokkan dan penelitian data pemilih oleh Pantarlih, tugas data pemilih ini masyarakat Nganjuk tidak kaget pertama, dan harusnya itu menyambut dengan riang gembira dengan cara bagaimana ya, dengan cara menyiapkan dokumen-dokumen data pribadinya, misalkan KTP-nya, terus kemudian KK-nya, kan gitu kan. Kemungkinan itu ada yang klisut gitu. Itu aja dokumen-dokumennya itu. Dan dengan adanya kegiatan coklit ini harapannya adalah semua masyarakat Nganjuk dan semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk
menjadi pemilih pada pemilu 2024 nanti itu terdata, terus kemudian pada 14 Februari nanti itu menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditentukan. Gitu. Semoga pemilunya lancar. Amin. Ya. Harapannya itu Iya, ya, harapannya itu. pemilunya bisa lancar. Iya. Ada tambahan lagi mungkin Pak? Saya kira cukup. Terima kasih ke acara malam hari ini. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah himbauan dan juga pemberitahuan kepada masyarakat seluruhnya di Kabupaten Nganjuk bahwa tidak perlu ditakuti ya siapa nanti tim pantarlih yang datang ke rumah-rumah masyarakat Nganjuk. Mereka itu tidak mau ngapa-ngapain, tapi hanya ingin mencari data pemilih untuk persiapan pemilu 2024 yang akan datang. Baik pemirsa, demikianlah podcast kali ini bersama dengan Komisioner KPU Kabupaten Nganjuk bersama Pak Muhin. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Dan jangan lupa tetap ikuti podcast Nadi Media supaya Anda tetap mendapatkan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Saya Lulu Urhanida dan juga Bapak Muhin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.